Salam YouTube Eko Santoso TV. Hari ini pagi ini 1 Maret 2022 cerita tentang uang ya, cerita tentang uang. Mengapa rasanya tak pernah cukup ya, tentang uang dolar ya. Nah, tambah $1 lagi atau tambah 1.000 lagi ya, saja. Salah satu orang terkaya di zaman modern, miliarder asal Amerika Serikat, John D. Rockefeller, pernah ditanya seberapa banyaklah uang yang dianggap cukup. Konon ia menjawab, tambah $1 lagi saja ya. Benar sekali. Adakah dari kita yang tidak suka mendapat $1 lagi atau 1.000 lagi ya. Nah, maka dari itu kita berjuang untuk memperoleh dan menabung lebih banyak lagi, bekerja lebih banyak lagi ya. Kita menambah jam kerja, memperoleh uang lembur, membuka toko. Kita lebih lama lagi menambah jam, mengambil pekerjaan paruh, berusaha memaksimalkan investasi ya, menghemat anggaran ya. Nah, itu semuanya untuk mendapatkan tambahan-tambahan rupiah. Kita mencari kebahagiaan, tetapi kita justru merasa semakin cemas. Uang menjawab segala masalah kita, benarkah? Mari bersikap realistis. Uang memang dapat menyelesaikan masalah, banyak masalah, dan dapat membeli apa saja yang kita mau. Dengan uang kita dapat membeli makan, gedung, mobil, pesawat, ya, dan sebagainya. Namun ada yang tidak dapat dilakukan oleh uang. Ada kebutuhan dan keinginan yang tidak dapat dipenuhi oleh uang. Uang tidak dapat sungguh-sungguh mengobati hati yang terluka atau memperbaiki hubungan yang rusak. Uang tidak dapat membeli persahabatan atau cinta sejati. Uang tidak dapat membangkitkan kembali orang yang terkasih kita dari kematian. Rockefeller sendiri sangat menyadari bahwa uang tidak dapat memberikan kebahagiaan yang sejati. Pria yang jika dihitung sekarang hartanya bernilai ratusan miliar dolar itu pernah mengatakan, salah besar jika menyimpulkan bahwa orang yang kaya raya selalu bahagia. Salah, betul. Uang dapat memberikan sensasi dan kesenangan sesaat, tetapi tidak dapat menghadirkan sukacita dan kepuasan jangka panjang. Lebih dari soal uang, ada orang yang mencoba untuk merasa puas dengan apa yang mereka miliki. Mereka meyakini bahwa jika mereka dapat belajar menjalani hidup sederhana, menghargai apa yang sudah mereka miliki, dan membatasi kebutuhan dan keinginan diri, mereka tidak dapat terjebak dalam upaya mati-matian untuk mencari lebih banyak uang. Kita lanjutkan. Mungkin ada jawaban lain yang lebih baik daripada mengandalkan uang. Kemampuan sejati tidak akan dialami lewat usaha kita untuk berpikir positif atau dengan pasrah menerima nasib. Di dalam Ibrani 13 ayat 5 memandang kehidupan dari sudut pandang yang baru. Kita telah melihat bahwa uang hanyalah sarana untuk mencapai suatu tujuan. Sayangnya banyak dari kita yang memusatkan perhatian kita hanya pada sarana itu ya. Namun demikian kita berpaling kepada Allah seperti seorang anak yang berharap kepada orang tuanya. Oke. Segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 11 sampai 13.
Lalu bagaimana? Jika demikian, bagaimana seharusnya kita memperlakukan uang jika kita dapat melihat jauh melampaui kebutuhan kita? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Jika Anda ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang Allah, Anda dapat mendatangi gereja terdekat dan berbicara dengan hamba Tuhan yang dapat menolong Anda dengan pertanyaan-pertanyaan yang Anda miliki. Kami merindukan kita mengenali kebenaran tentang Allah. Masih ingat dengan Rockefeller, jutawan yang telah menghasilkan begitu banyak dolar dalam hidupnya, itu tahu di mana ia dapat menemukan kepuasan sejati? Ia berkata, di dunia ini tak ada satu hal pun yang sebanding dengan persekutuan Kristen. Tak ada yang dapat memberikan kepuasan penuh selain Tuhan Yesus. Itukah yang Anda cari selama ini? Akhirnya, segala perkara dapat ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang memberikan kekuatan, kepuasan, kelegaan, kemenangan, sukacita. Salam.